Halo guys, balik lagi bareng gue Boim di channelnya The Joy Production. Dan di konten kali ini, gue mau ngasih sebuah inspirasi usaha yang mungkin bisa dijadikan opsi untuk masa sulit seperti sekarang ini. Namanya daycare usaha ini. Nah, di samping gue ini udah ada temen gue, namanya Eri Almuhari ya? Ya, panggilnya Hari aja. Halo Hari, Boy. halo, apa kabar lo? Sehat? Lagi banget nih udah mau mampir di channel gue dan mau sharing sama-sama Boy. Gue untuk usaha lo ini. Ya? Wow, gua yang terima kasih nih udah diundang nih. Oke. Ya wes, kalau gitu kita ngobrolnya nggak usah yang formal, kita ngobrol santai. Iya, santai aja bro. Santuy aja. Santuy aja. Nah bro, jadi usaha lo ini lo mulai memang dari awal atau seperti apa? Boleh ceritain dulu nggak? Ya, jadi sebenarnya ini 2 tahun yang lalu sebelum pandemik. Sebenarnya sebelum pandemik. Jadi gua sama istri itu kan emang lagi kepikiran bisnis. Kira-kira bisnis apa ya yang kalau misalkan pertama nih yang kita pertimbangkan itu passion kita berdua. Yang kedua kita lihat dari potensi market. Oke. Sebenarnya gua sama bini gua itu passion gua tuh kalau nggak kuliner, pendidikan. Karena gua sama bini gua kan bini gua. Sorry, gue potong dulu. Berarti sebelum lo usaha ini lo gawe berarti ya? Iya, gue kerja. Oh, gue kerja. Kerja di bidang apa nih bro? Biar lebih jelas dulu. Jadi kan ada transisinya nih. Oke, jadi gue udah hampir 13 tahun itu di industri pendidikan. Itu sebagai konsultan pendidikan dan business development. Jadi ya gue memang terbiasa ya. Yang gue hadapin itu adalah dunia sekolah. Jadi klien gue itu dari TK, SD, SMP, SMA. Nah dari situlah awalnya, wah kayaknya nih boleh juga nih kalau gue bikin bisnis. Ya udahlah dari yang kecil dulu lah, daycare. Oh, daycare. Nah, iya kayak gitu. Jadi pas kebetulan bini gue guru. Oh. Iya, gue ketemu bini gue di sekolah. Jadi ya udah pas kita nikah. Kita mikirin bisnis apa nih yang bisa mengkolab nih antara dua industri nih. Karena kita sama-sama di pendidikan, bedanya Cinlok nih ceritanya. Iya, bini gua ngajar, gua adalah konseptor, udah gabung dari situ. Oke. Jadi lu kepikiran akhirnya lu bikin daycare. Daycare itu kan sebenarnya kan kalau bahasa umumnya penitipan anak. Iya, betul. Gitu ya? Nah, oke, lanjut lagi. Siap. Jadi awal mulanya 2 tahun yang lalu kita mikirin ya bisnis apa nih. Nah kita udah coba kuliner. Oke. Jadi waktu itu kita bikin usaha pempek. Pempek? Iya, pempek Palembang. Ya saya kan kebetulan background Palembang. Iya. Bikin. Setelah itu kita ya penjualannya naik turun ya. Kita coba Instagram, terus juga media sosial lain seperti WA, Facebook, naik turun. Dan yang jadi kendala tenaga sama ya karena kita berdua sama masih kerja berdua, jadi belum bisa terlalu totalitas di bisnis kuliner. Di waktu nih berarti permasalahannya. Jadi ya permasalahannya di waktu. Maintenance untuk SDM berarti ya. Akhirnya setelah dari pempek kita coba lagi laundry. Kita bikin laundry. Pas laundry berhasil tuh sebulan, 2 bulan, 3 bulan, banyak yang istilahnya nyucinya sama kita kan. Kita ambil lah karpetnya segala macam, kita datangin ke rumah karena kita sistemnya jemput juga. Permasalahannya lagi-lagi SDM. Kita pernah dapat SDM yang ya kurang bisa dipercaya, jadi nggak amanah. Akhirnya sempat banyak terbengkalai juga karena kita juga lagi-lagi nggak fokus gitu ya. Bisnis yang kita jalanin lagi-lagi kita nggak fokus karena kan yang namanya bisnis kita harus totalitas ya. Nggak bisa kita sambil kerja sambil ngejalanin bisnis. Akhirnya tutup laundry, kita tutup terus udah off dulu nih dari bisnis karena laundry udah tutup. Sempet juga kita cobalah bisnis retail, kita jualan kayak semacam skincare gitu. Skincare udah kita coba, kita modal sekian, kita cari agent segala macem. Lagi-lagi karena nggak fokus, sudahlah bisnis skincare yang kita jalani hampir 1 tahun gagal. Jadi bisa gue garis bawahi di sini kalau kita mau bisnis itu memang harus fokus dan konsekuen ya. Fokus, konsekuen, telaten. Gitu ya. Betul. Makanya dari situ akhirnya setelah kita sudah mencoba mengalami kegagalan bisnis, gue mikir kayak kita harus ada satu bisnis deh yang peluang gagalnya itu paling bisa kita bisa ukur minimal lah ya. Nah, kenapa nggak kita buka aja sekolah?
paling nggak TK lah saya bilang gitu. Awalnya nih. Awalnya paling nggak bikin sekolah TK nih. TK lah saya bilang. Kindergarten gitu. ya. Terus mikir wah kalau TK kita harus cari tempat lah, banyak banget yang harus kita butuhkan modalnya. Nah, kenapa nggak kita bikin daycare aja dari situ? Nah, kebetulan memang waktu bini gua lulus kuliah, awal mulanya dia kerjanya di daycare. Oh, kerja di daycare. Oh, jadi Iya. Oh, background Jadi, bini lu pernah kerja di daycare. Pernah kerja di daycare. Jadi ya dari situ dia bilang saya punya konsepnya, saya punya modul pembelajarannya, saya punya semuanya. Tinggal ya sayanya aja yang bantu mengkombinasi konsepnya gitu kan, desainnya mau seperti apa, strategi marketingnya seperti apa, promonya udah kita combine, kita survei juga semua daycare yang ada di wilayah Bintaro, wilayah Serpong, kota Tangerang juga kita lihat lah. Namanya kita kan 2 tahun itu harus kita nggak bisa bikin bisnis itu tiba-tiba, jadi kita harus benar-benar mateng dari sisi konsep, mau kita bikin gimana nih, SDM-nya seperti apa, nanti pemasarannya seperti apa, itu udah kita pikirin semua bro. Jadi gue itu sama bini gue itu sampai kita datengin daycare, kita pura-pura jadi orang tua gitu kan, yang tanya langsung ke survei nih survei kan biasa ya. Kan daycare nggak mau dia nerima sembarang tamu ya kalau nggak kita calon orang tua ya. Dari situ ya kita datengin ke daycare ya, kita bilang aja memang kita ada anak kecil kan, ya usia sekian, kita lagi cari ya, kita tanya aja, cari informasi semua case by case, pertanyaan kita rancang, kita tanya langsung tuh. Dari situ kita dapat nih benang merahnya, oh gini nih bikin daycare nih, oh gini. Jadi otodidak nih berarti nih ya. Otodidak. Selain background bini tadi pernah kerja di daycare juga. Untuk membangun bisnis ini termasuk otodidak juga ya. Termasuk otodidak. Kita belajar sampai kita ikut webinar juga. Ada webinar mendirikan daycare kan. Di situ ada konsep Montessori, bagaimana kita bisa membuat anak itu belajar dan bermain, tapi lebih fokusnya di bermain, tapi ada nilai belajarnya. Terus di situ ada konsep bagaimana kita bisa toilet training anak-anak, terus juga pemberian susu formula yang tepat, terus susu sebaik gimana, itu semua kita pelajari di webinar. Nah, jadi kita belajar di webinar. Setelah semuanya sudah kita matengin, dari situ udah kita bikin aja langsung. Gitu ya. Gitu. Nah, untuk awal ketika lo bikin daycare, marketnya seperti apa kalau yang lo alami 2 tahun lalu itu? Ya, mencari orang tua yang mau menitipkan anaknya itu caranya seperti apa? Jadi gini, setelah kita pelajarin survei, sebenarnya kan pada pada intinya semua orang tua itu kan butuh penitipan. Mereka orang tua yang sibuk Orang kita lihat sendiri kan, kita mempelajari pasar market itu, kita lihat berapa besar sih orang tua yang dua-duanya bekerja. Berapa besar yang mereka kepusingan cari mbak. Berapa besar persentasi orang yang ujung-ujungnya wah kita titip aja ke omah, ke tetangga, ke saudara. Berapa besar? Nah, kita mencoba mengambil pasar-pasar kebutuhan itu dari situ, karena saya yakin kalau kita bikin daycare pasti banyak yang cari, karena apalagi zaman pandemik sekarang kan. Kemarin maksudnya? Kemarin kan ya mereka cari ART kan juga nggak gampang ya. Susah. Karena susah cari ART itu yang istilahnya benar-benar amanah, karena mereka ninggalin anak gitu. Dan yang kedua konsepnya adalah ketika mereka ninggalin anak, mereka nggak khawatir, karena dengan di daycare nggak mungkin kita kasih gadget anaknya. Kan? Pasti kita ada belajarnya juga, mereka belajar sensorik, motorik gitu kan, toilet train kita ajarin, disiplin tidur juga, sosial yang baik juga. Nah, kalau dia diasuh sama ART, kekhawatirannya kan bukan berarti tidak semua ART ya, saya menggarisbawahi, bukan berarti kalau kita titipin di ART itu berarti anak kita nggak bener, nggak. Banyak juga kok yang anaknya dititip ke mbak juga bagus-bagus hasilnya, cuma kekhawatiran orang tua tuh banyak. Karena dia nggak kenal sebelumnya sama ART-nya kan, dia tinggalin sampai sore, kadang sampai maghrib. Gimana nih caranya saya bisa mengontrol anak saya, walaupun sebenarnya ada CCTV gitu kan. Dari situ aja kita ambil pasarnya, ambil pasar. Ada aja kan yang ibaratnya kita akan dapetin nanti ke filter dengan sendirinya gitu kan. Maksud gua tuh lo lewat apa gitu loh, maksudnya lewat media sosial kah, terus lewat flyering. Nah, ini berarti kan berarti ke marketingnya ya. Waktu awal-awal nih.
nih. Awal-awal. Jadi awal-awalnya gue bikin Instagram. Oh, Instagram. Iya, gue bikin Instagram. Jadi gue ngorbanin Instagram pribadi. Tadinya gue punya Instagram pribadi kan yang followers ya ada 800-900an ya. Daripada gue bikin baru Instagram, kenapa nggak Instagram gue aja yang gue ganti namanya Daycare. Jadi gue bilang ke teman-teman gue kan, sorry ya gue nggak main IG pribadi lagi sekarang. Jadi kalau lo mau kontak gue, kontak di WA doang. WA doang. Akhirnya ya udah Instagram itu gue rubah namanya. Itu nama daycare gua Bright Sky Daycare. Nah dari situ apa namanya? Bright Sky Daycare. Bright Sky Daycare. Ya, langit yang cerah kan artinya. Nah dari situ gua rubah namanya, bionya juga udah gua ganti. Pitnya juga udah gua hapus-hapusin, foto pribadi gua ganti semua deh. Emang sengaja lo pakai nama bahasa Inggris ya, Bro? Iya, karena kan gini, nilai jualnya di situ. Karena hampir semua daycare yang kita datangin pakai bahasa Inggris semua. Semuanya Inggris ini. Inggris semua, banyak daycare yang kita survei itu pakai bahasa Inggris. Kalau juga kalau daycare tapi pakai bahasa Jawa gitu. Iya, karena kan daycare-nya aja kan udah bahasa Inggris ya. Iya. Kecuali kita bikin rumah penitipan anak. Kurang ini ya kurang menjual ya. Kurang menjual. Makanya ya udah pakai sekalian aja pakai bahasa Inggris. Nama itu pun juga kita udah searching di Google nggak ada. Oh. Iya, kita cari di Haki juga, kita kan sempat urus juga, nggak ada juga yang pakai nama itu, ya udah. Tapi udah di hak ciptakan itu. Udah lagi proses kalau Haki. Tapi kalau izin legalitas sudah diurus. Lanjut lagi ya. Tadi masalah marketingnya dari Instagram yang pertama. Yang kedua adalah kita kan belajar dari pengalaman ya. Kalau kita mau cari sesuatu, ingat nggak? Misalkan kita ke kafe yang lagi hits misalkan. Kita kan akan cari di Google ya. Kafe hits terdekat muncul tuh deretan nama-nama kafe yang istilahnya yang kita mau yang terdekat. Kita mikir kenapa kita daftarin di Google di Map. Jadi kita bikin Google Business namanya ya. Kita daftarin alamat, foto-foto kita submit, profilnya kita submit. Bahkan kita bikin website dari Google juga. Terus kita bikin Instagram, kita cantumin juga linknya di situ. Nah, setelah itu ya udah kita buatlah Google Map dan Google Business-nya. Sehingga ketika orang cari daycare, katakanlah daycare terdekat, nama kita muncul. Nah, ini ya SEO ya. Ya, SEO-nya muncul. Nah, dan itu terbukti pada saat kita sudah daftarin 2 hari berikutnya udah ada yang nelpon. Jadi nggak datang ya, nelpon ya? Nelpon dulu, Bu, ini benar dengan daycare Bright Sky. Saya baru dapat infonya dari Map, Bu. Gitu. Ada yang tiba-tiba dia nge-email karena kan di Google Map kan kita nge-link ke email juga kan. Lokasinya email juga. Price-nya berapa? Boleh dong saya diinfokan. Kayak gitu. Banyak sekali yang beberapa email di hari kedua mereka menanyakan price list. Terus yang nelpon untuk bisa visit. Ya udah dari situ mulailah. Dan percaya nggak percaya, gue udah main Instagram. Tadinya gue mikir kan, gue iklan aja deh di Instagram, main iklan IG ads. Gue udah cetak brosur tuh. Banyak untuk banget. Flyering. Untuk gue sebar ke perumahan-perumahan. Udah cetak nih brosur banyak banget. Terus udah mau coba setting, ternyata IG gue di ban, nggak bisa iklan. Kenapa? Nggak tahu, gue dulu mungkin pernah iklan PMP bermasalah segala macem, iklan di bisnis gue sebelumnya, sehingga sampai saat ini gue susah banget buat masang iklan di IG. Selalu ditolak dan ada banyak policy, dan kan maklum gue juga gaptek ya, gue nggak bisa gimana nih caranya. Udah gue email juga Instagram, nggak ada responnya juga. Ya udah gue akhirnya konsul ke teman gue, gimana nih caranya gue mau main IG, karena kan gue harus promo. Nah belum sempat di IG, ternyata udah banyak yang nelpon dan mereka tahunya dari Map. Jadi mayoritas, katakanlah 95% anak yang di daycare gue itu sumbernya dari Map. 5%nya adalah referensi. Jadi yang di daycare lo ini anak-anak dari usia berapa tahun sampai berapa tahun? Ada yang bayi, dia nitipin bayi. Bayi itu berapa tahun? 3 bulan. Sekarang dia udah 6 bulan. Sekarang dia udah empasi ya, berarti udah 6 bulan. Jadi ada dari bayi. Itu penuh pertimbangan banget tuh orang tuanya tuh. Sorry, kita mundur sedikit ya. Tadi kan di bisnis lo yang sebelumnya itu kan lo selalu bermasalah
dengan namanya SDM nih Ya. yang bantuin lo. Nah, Ya. di daycare sendiri ini bagaimana cara lo untuk cari SDM? Ya, ini juga tantangan ya buat kita pembisnis ya. Apalagi kan di bisnis daycare ini kan banyak ya, kita harus cari SDM. Kalau saya lihat berqualified yang dia mungkin baby sister yang dari sertifikat, yang baby sister yang bersertifikat. Terus juga kalaupun dia guru, kalau bisa lulusan PGTK. Nah, ya dari dua itu deh kita cari SDM-nya dan lo rekrut nih. Gue rekrut, gue sampai bikin iklan untuk rekrut guru gitu. Akhirnya dapet lah yang background baby sister ada satu, terus yang dia juga background sebenarnya dia background PGTK lagi kuliah, tapi dia dulu pernah di SMK keperawatan. Jadi dia pernah handle bayi juga. Ya udah, terus bini gue ya udah ya turun juga akhirnya. Bini gue turun karena kan dia memang background ini kan, background pendidikan ya. Ya udah, terus pernah kita kerja juga di daycare kan? Pernah kerja juga di daycare, terus satu lagi kita rekrut. Ya udah, sekarang sih udah ada 4. Enggak, di awal berapa orang? Di awal sempat 2, sekarang udah 4. Sekarang udah 4 orang. Itu termasuk bini lo apa? Belum termasuk bini gua. Berarti 5 orang nih. 5 orang. 5 orang. Wow. Berarti ini ada peningkatan lah ya untuk SDM. SDM betul. Sekarang ada berapa orang di tempat lo ini? Maksudnya anak yang dititipkan itu ada berapa orang? Dan yang paling jauh, ini kan lo posisikan, ini kan belum disebutin, di posisi lo kan di Tangerang ya? Iya. Di Tangerang ya? Di mana? PDK 5 Parung Serap, Kelurahan Parung Serap. Ya, jadi rata-rata yang ngedaycarein anak kita itu nggak jauh dari, kalau kita berbicara zona area ya. Mereka ya, karena kita tahu ya di seputaran PDK 5 ini kan memang banyak klaster-klaster ya. Ada dari Pondok Kacang Prima, klaster Bintaro, Puri Kartika. Ya, jadi Pasar Ceger di situ, arah-arah Pondok Aren pun juga kan di situ banyak banget klaster. Jadi mereka ini yang background orang tuanya yang tinggalnya di situ, nggak jauh dari tempat gua di PDK 5 Parung Serap. Paling jauh ya Jombang lah di Bintaro. Sisanya dekat-dekat semua. Paling terjangkau lah mereka nganter anaknya juga. Ya ada juga yang paling jauh di ini Bintaro deket wilayah Plaza Bintaro. Bukan Plaza Bintaro ya, Electronic City Bintaro sektor. Lumayan jauh juga. Lumayan dia jauh. Jauh juga. Lumayan jauh. Dan itu kenapa dia mau pilih menitipkan anak? Kebetulan memang beliau orang tuanya itu kenal baik sama istri saya. Karena dulu anaknya itu pernah dihandle sama istri saya private. Jadi anaknya pernah les private. Istri saya yang handle sampai berhasil. Dari situ kedekatan emosional itu ada. Jadi ini bisa dibilang referensi ya. Referensi gitu. Jadi ya udah dari situ ya udah dia punya anak bayi, punya anak kecil usia 3 tahun, dia juga punya kakaknya usia 4 tahun karena dulu pernah ada history anaknya pernah diajar dengan baik dan berhasil. Dari situ ya kepercayaan aja. Jadi kita dititipkan sama Bright Sky Daycare ini ya. Dan itu lumayan lah jaraknya kalau dia kesini naik mobil, karena kan macet juga kan. Dan itu semua rata-rata maksudnya dari pribumi atau mungkin ada orang asingnya juga? Ada orang. Ini yang gue bilangnya orang asing nih. Oh, ini orang asing. Jadi orang asing. Dulu kita kenal anaknya kan nggak bisa bahasa Indonesia. Karena memang di rumahnya dia kalau nggak bahasa Inggris ya bahasa Afrika. Iya, kebetulan orang asing ini orang Afrika. Carilah dia guru gimana anaknya ini bisa pakai bahasa Indonesia, karena anaknya ini nanti kan sekolahnya kan di sekolah nasional. Mau nggak mau kan bahasa Indonesia harus bisa dong. Bro, susah nggak sih bro? Itu maksudnya kan mereka itu kan biasanya punya mindset yang berbeda dengan anak-anak ya Indonesia gitu. Nah, ketika digabungin di daycare itu untuk bersosialisasi dengan anak-anak yang lain, susah nggak sih? Enggak sih. Enggak ya? Mungkin bukan dianya yang susah, anak kita, anak pribumi yang susah. Jadi dulu gua ada cerita dulu ya, ada 2 anak nih yang dititipin ke gua pribumi. Dia enjoy banget pas hari pertama di daycare. Datenglah nih temannya dari Afrika. Kabur, takut. Hitam kali ya. Jadi ya bukan rasis ya. Kan anak kecil nggak ngerti rasis ya. Anak kecil, anak 2 tahun, 3 tahun mana ngerti dia. Ini nggak boleh loh. Dia yang dia bayangin itu sosok yang menakutkan. Mungkin dia habis nonton video YouTube atau apa. Yang jelas nggak mungkin lah orang tua yang ngajarin anak, jangan mau ya bergaul lama ini, nggak.
Jadi dia belum ngerti, kecuali anak SMP yang udah Ya. bisa berpikir, anak Ya. SD gitu. Kalau anak masih 3 tahun belum ngerti. Yang dia lihat ini anak aneh banget. Kok nggak pernah lihat gua di gang gua mah gitu kan, di rumah gua nggak pernah lihat gitu. Sama yang Wah, juga. kabur, nangis ya kenceng banget. Kita udah coba nasihatin, ini teman kita, dia juga istilahnya itu sahabat kita, saudara kita, kita kasih tetap nggak mau anaknya. Nangis ya kenceng sampai akhirnya orang tuanya nyerah. Dia bilang dia nasihatin, ayo kita ke daycare. Saya nggak mau, kalau ada dia saya nggak mau. Gitu kan, anak-anak kecil 3 tahun ngomongnya meskipun belum lurus kan, saya nggak mau gitu kan. Nah udah akhirnya ya bener, gimana Bu, anak saya nggak mau daycare karena ada ini itu doang. Tapi yang lain biasa aja. Anak-anak daycare biasa aja. Justru yang kalau dari anak Afrikanya justru mereka sih karena memang dulunya udah dibiasakan bersosial dengan anak-anak pribumi, tidak dibikin terpisah. Mereka itu menganggap ya udah mereka is friend, dari kita nggak mikirin kita beda bangsa atau beda warna kulit gitu. Mereka berbaur aja. Ya normalnya anak-anak aja, kalau paling ributnya rebut mainan gitu doang, namanya anak-anak kan. Pasti selalu ada lah. Selalu ada. Jadi normal, jadi seakan-akan itu mereka udah bagian dari warga pribumi, nggak mikirin oh saya ini terpisah, akhirnya minder, duduk di pojokan enggak. Gitu. Jadi dari warga anak Afrikanya pun biasa aja gitu. Nah, dan anak pribuminya nyambutnya juga biasa. Ya udah yes friend, mereka belum ngerti lah mau warna kulit beda, dan nggak ada body shaming juga di situ. Jadi nggak ada anak-anak yang memang diajarkan supaya tidak. Iya, mungkin dari orang tuanya juga saya yakin pasti udah diajarkan hal-hal yang baik. Ketika dia di daycare tidak ada satupun anak di situ yang bilang ih ini kulitnya ini, dikata-katain tuh nggak ada. Jadi body shaming atau pembulian tuh nggak ada di situ. Oke. Gitu. Ya, berarti bagus juga ya, maksudnya untuk bekal anak-anak untuk melanjutkan ke jenjang berikutnya. Iya, SD, jadi SMP gitu jadi kan. cultural literacy-nya dapet ya, budaya untuk literasi budayanya ya. Jadi dia ketika nanti SD melihat perbedaan warna kulit, bangsa, suku, dia udah biasa. Biasa aja gitu ya. Nggak ada mau dia dari bangsa mana kayak Cina kayak dari ini, dia biasa aja karena dia udah terbiasa di daycare. Iya. Gitu. Mudah-mudahan istilahnya nilai positif yang dia tangkap ketika dia bertemu dengan yang berbeda bangsa itu nanti di SD SMP-nya itu udah terbiasa, dia menerima kita semua sama gitu kan. Oke. Gitu. Siap. Bro, ini boleh di-share nggak sih? Tapi kalau lo nggak mau nggak apa-apa sih. Iya. Harganya berapa sih untuk penitipan untuk daycare ini? Nah, apa beda-beda dari umur sekian sampai sekian? Ini berbeda karena harus dari sisi makan atau mungkin susu gitu kan? Coba boleh jelasin. Nah, kalau harga mungkin gue bisa kasih gambaran. Kalau kita membuat patokan harga, kita harus tahu dulu kisaran daycare di daerah kita itu berapa ngasih harganya. Karena nggak mungkin dong misalkan daycare yang nggak jauh dari rumah kita ada juga kan. Misalkan berapa kilometer dia ngasih tarif sekian, kita masang justru lebih tinggi. Enggak, tempat lo aja yang sekarang yang di PDK 5 Warung Serap ini maksud gua. Iya, kisarannya ya di angka di atas 1,5-an. 1,5. Di atas. Di atas 1,5. Yang jelas nggak lebih dari 2. Paling minim? Nggak lebih dari 2 juta yang jelas. Di atas 1,5 tapi nggak lebih dari 2 juta. Berarti kalau daycare nggak seperti kayak kursus atau sekolah yang sudah ada price listnya gitu kan untuk anak sekian, itu nggak? Ada juga, kita ada. Jadi untuk bayi itu beda. Kenapa bayi beda? Karena kita butuh ekstra ya. Butuh ekstra. Meskipun lebih mahal berarti kalau bayi. Iya, meskipun dia cuma bangun tidur kan, itu berbeda. Karena kita harus perhatiin dia kan berjam-jam. Kalau anak-anak yang udah 3 tahun, 2 tahun kan kita bisa lepas. Kita pantau, kita lihat gitu kan. Tapi kan paling nggak tidak import, kita nggak sampai ya kalau dia nangis harus kita gendong, nggak kan? Nah, dan itu sebuah masalah nggak sih ketika awal itu kan anak pasti kan kalau dilepas sama orang tuanya di tempat yang asing itu kan pasti merasa kayak aduh aku pengen balik nih, pengen pulang. Biasanya gitu. Gini proses adaptasi anak. Pertama dia sebagian anak tuh happy karena kan di situ dia bermain, ketemu teman, banyak mainan juga. Nah itu mengenalkan sama teman yang baru itu seperti apa awal? Biasa kalau orang ya yang gue tahu ya anak kecil tuh paling susah kalau untuk bersosialisasi awal kepada teman-temannya itu paling. Kebetulan memang kita dapat anak-anak yang ketika dia bertemu teman ya langsung. Ada memang yang dianya menjauh dulu, asik sendiri, dia main handphone lagi, dia main
main sendiri dengan mainan dia. Misalkan dia bawa dari rumah mainan mobil, dia main sendiri, ada yang seperti itu. Tapi itu hanya butuh proses aja. Paling nggak 3 hari, 4 hari atau 1 minggu udah akrab lagi. Karena kan kita memang nggak membiarkan anak itu juga menyendiri ya. Karena kan kita ada program-program yang bikin mereka itu ada interaksi bermainnya. Gitu. Jadi dari situ proses kedekatan, keakraban tuh rata-rata ya yang saya pantau sendiri tuh cepet kok mereka. Kalaupun ada memang anak-anak tertentu yang baik mungkin dia terbiasa di rumah gitu ya, tiba-tiba ditaruh di daycare kita ya nangis dulu. Itu hal yang biasa, 1 mingguan lah dia pasti akan nangis dulu paginya, tapi setelah udah jam 10 udah reda lagi nangis. Mulai bisa itu bagian dari proses yang pada akhirnya gue lihat kan, gue mantau langsung ya per minggunya. Minggu kedua udah baik aja, minggu ketiga udah biasa, minggu keempat udah biasa, akhirnya udah berbaur seperti biasa. Karena anak-anak itu belum mengerti. Anak usia 3 tahun tuh belum mengerti ini bukan teman gua loh. Dia pikir kalau udah ada teman sebaya yang dia merasa tingginya sama kayak gua, sama-sama dia ngerasa ya udah kayak teman yang dia udah pernah ketemu sebelumnya. Sama seperti kita lihat deh permainan anak di mall yang ada Funword yang dia bola-bola. Lihat tuh mereka ketika mereka masuk santai aja kan mereka main turun prosotan segala macam sama seperti. Tapi kan kalau lo ngomong begitu kan itu kan ada orang tuanya bro. Kalau ini kan ditinggal. Iya, betul. Beda memang. PD-nya anak ketika ada orang tuanya sama PD-nya anak ketika ditinggal sama orang tua kan nggak sama. Nah itulah fungsinya Miss. Miss kan harus berfungsi bagaimana dia berperan menggantikan orang tuanya. Makanya kita Miss itu nggak bisa cuek. Makanya kita cari Miss juga nggak boleh cuek juga sama anak. Jadi bukan seperti dia baby sister yang hanya bisa gitu. Ya. Jadi public speakingnya si Miss-nya itu berperan di situ. Karena kan dia di situ berinteraksi. Dia bikin anaknya itu yang tadinya mungkin nggak nyaman seperti seolah-olah ini rumah kamu loh, gitu kan? Ini saudara kamu. Itu simulasi itu selalu dilakukan. Gitu ketika dia saya mau pulang aja, ya kita pulang ya, gitu kan? Kita main dulu. Jadi dibikin ya udah akhirnya banyak banget anak-anak tuh yang nempel sama Miss-nya. Nempel gitu kan. Seolah-olah Miss-nya itu adalah orang tuanya, second parent-nya dia gitu di daycare. Gitu. Jadi cuma Miss doang, nggak ada yang laki-laki, nggak ada nih bro? Nggak ada laki-laki kan hampir daycare itu kan rata-rata perempuan gitu. Saya pun ketika di situ paling mantau, saya memperkenalkan diri juga di situ, saya Mister. Paling nggak yang saya ajarkan di situ bahasa Inggris, bermain itu awal-awal ya. Setelah itu saya lepas. Oke. Fasilitas apa aja nih bro yang lo kasih sama di daycare lo ini untuk anak-anak khususnya ya? Ya, kalau fasilitas sudah pasti playhouse kalau bermain ya. Pokoknya ada arena bermain lah ya. Arena itu udah wajib lah ya. Udah wajib. Terus ada perpustakaan juga. Terus fasilitas lainnya yang jelas tempat tidur untuk istirahat mereka. Itu masing-masing atau bagaimana? Enggak, dari kita dong. Enggak, maksudnya? Iya, masing-masing. Satu kasur satu anak. Satu kasur satu anak. Jadi nggak digabung. Nggak digabung, satu kasur satu anak. Bantalnya pun juga dipisah. Semuanya dipisah. Maksudnya tuh nggak gabung kayak satu kasur bisa 3 orang isi, nggak. Jadi dipisah. Terus fasilitas lainnya yang jelas makanan ya, kita dari kami juga. Makanan tuh apa, kayak snack mungkin atau makanan berat dan makanan ringan. Itu dari kami. Mulai dari pagi, siang sampai sore. Nah, mereka tuh orang tuanya menitipkan anak itu mulai dari jam berapa? Kalau pagi? Setengah tujuh diantar sana ya. Berarti jam kerja mereka juga. Jam kerja banget. Mereka kan sekalian berangkat kerja nganter anak kan. Gitu. Wow, keren. Nah tadi kan lo di awal cerita kan jatuh bangun nih. Untuk masalah bisnis lo yang sebelumnya nih. Nah yang gue mau tanya sekarang ini, di daycare lo ini kesulitan lo sampai saat ini seperti apa yang lo alamin, yang harus lo perbaikin lah ya ke depannya gitu, masih harus lo improve terus gitu kan? Apa kesulitannya di daycare ini? Kalau awal-awal kan emang SDM ya. Awal. Sekarang karena sudah terpenuhi, ya sudah terhandle sih. Semuanya udah terhandle saya. Maintain-nya aja. Itu PR-nya kita kan, bagaimana kita memberikan kualitas yang istilahnya nggak berubah-ubah lah. Si anak itu terjaga dengan baik segala macam.
Oke, berarti udah sekarang udah nggak ada masalah lagi. Nggak ada masalah sih. Itu kayak harus ada izinnya nggak sih bro? Kalau misalkan lo bikin sebuah daycare, kan gue tahu sih lo bikinnya di dalam klaster ya. Iya. Pertama, izin paling penting legalitas ya. Legalitas dari yang dikeluarkan mana? Kita minta kemana? Kalau legalitas ya kita harus berbadan hukum, mau CP atau PT. Oke. Kan PT juga ada PT perorangan. Kalau kita di situ manajemennya terlibat dari berapa orang, kepemilikan ya PT. Oke. Yang perseroan gitu kan. Kalau gua lebih milih CP karena kan cuma gua sama bini ownernya. Kita nggak melibatkan investor. Jadi gue bikin CP aja. CV. Karena di CP itu kan ada suami istri boleh. Kalau PT itu nggak boleh suami istri. Nggak, artinya yang sebuah izin yang harus dikeluarkan oleh pemerintah. Iya. Yang pertama itu dulu CP kan. Karena kalau kita masuk ke ranah pemerintah akan minta mana CP-nya atau mana PT-nya itu dulu. Jadi nggak bisa perseorangan ya bro? Nggak bisa perseorangan. PT perorangan. Bukan. Maksudnya kalau ketika mungkin gua nih, gua kan nggak punya CV kan. Nggak bisa. Gua perorangan, gua mau bikin sebuah daycare gitu kan. Hanya perorangan, maksudnya ya secara individu gitu loh, pribadi. Nggak bisa kalau lo nggak bikin CP. Jadi lo harus punya CP dulu. Entah lo mau pakai CP saudara lo terserah kan. Oke. Jadi ada legalitas CP. Nah setelah udah ada legalitas CP, ya lo datang ke Diknas kan. Oh ini berarti awalnya harus ke Diknas ya yang dilakukan. Iya Diknas. Di situ juga ada kok badan perizinan untuk operasional daycare. Oke. Diknas izin aja ke situ. Nanti kan mereka keluarkan tuh SK-nya segala macam. Oke. Ya setelah semua legalitas dan perizinan udah beres ya izin aja ke RT Pak, kasih tahu. Ini lingkungan. Kita berbicara lingkungan Pak RT, saya bikin daycare Pak. Kan kalau ada apa-apa nanti mohon kita diinfokan. Oh yes, kita udah tahu kok Pak. Kemarin ada orang tua tanya, udah aman ya deh. Pak PRT juga udah mengetahui. Terus kita juga sebenarnya nggak ada kewajiban, paling nggak kita memberitahu ke tetangga karena daycare ini sangat sensitif. Biasanya tidak semua klaster mengizinkan adanya daycare karena pertama kenyamanan. Karena kan nggak semua tetangga itu kan mayoritas kerja ya. Ada yang mereka cuma ibu rumah tangga atau mereka pembisnis yang menghabiskan waktunya di rumah. Betul. Nah mereka tersebut kan kita harus pelajarin profilnya kan. Pelajarin profilnya seperti apa dan rata-rata memang di klaster kita kan rata-rata pekerja. Kalaupun ada satu lah ibu rumah tangga. Yang paling penting kita tetangga samping dulu nih. Karena yang akan mendengar secara langsung kebisingan, nangisnya anak-anak itu kan tetangga samping. Izinlah saya ke tetangga samping. Oh nggak apa-apa Pak. Karena kalau kita bikin usaha daycare ngapain kita harus sewa ruko dulu ya, bengkel kali ya. Mampatin rumah aja dulu gitu kan. Karena kan tadinya kan kita mikir apa kita sewa rumah di luar cluster gitu kan. Karena banyak banget yang kita dapetin daycare kita tanya kenapa nggak di cluster Bu, nggak diizinin Pak, rata-rata Pak. Banyak daycare yang kita temuin akhirnya mereka bikin ya nggak di dalam cluster, mungkin tetap dalam gang atau jalan yang memang di situ juga orang-orang tetangga-tetangga ngizinin. Ada kok yang bikin daycare akhirnya nggak diizinin sama tetangganya gitu, nggak tetangga. Nah ini karena kita belajar nih dari banyak daycare mereka yang mendapatkan penolakan, akhirnya saya coba izin lah ke tetangga samping yang mereka ngizinin. Ya mungkin ada beberapa persyaratan nanti Pak orang tua ngejemputnya gimana gitu kan supaya tidak terlalu rame. Ya kita jelasin nanti penjemputannya pun juga kan daycare itu kan berbeda sama sekolah ya. Kalau sekolah tuh kan serentak tuh dijemput jam sekian orang tua numpuk itu nggak akan terjadi di daycare, kami jamin. Karena kita udah pelajari rata-rata orang tua ngejemput pun berbeda-beda jamnya beda-beda jamnya. Kalaupun ada yang bareng paling 2 orang tua lah. 2 orang tua. Jadi rata-rata misalkan 10 anak nggak mungkin 10 orang tua numpuk. Nah jadi kekhawatiran itu kita jawab. Kalaupun terjadi 5 orang tua sekalipun, mereka kan juga akan antri juga. Mereka kalau mobil ditaruh di luar kan, nggak di dalam gitu. Tapi sampai saat ini belum ada yang numpuk sampai 5 tuh belum ada. Rata-rata tuh beda-beda jam semua. Ada yang ngejemputnya 3:30, ada yang ngejemputnya 4:30, ada yang ngejemputnya jam 5, ada yang ngejemputnya 5:30, bahkan ada yang ngejemputnya jam 7. Itu memang lo atur kayak begitu ya?
Enggak, sehingga kita yang ngatur jalan ngalir dengan sendirinya itu kan nggak bisa kita atur orang tua mau jemput jam berapa kan. Oh. Yang jelas kita punya batas penjemputan. Sampai jam berapa tuh? Sebenarnya batas penjemputan daycare itu 6:30 malam. 6:30 malam. Nah, cuma kalau misalkan ada orang tua yang tiba-tiba macet, kan ada orang tua yang kerja di Jakarta kan, yang dia kompem, Bu, mohon maaf nih Bu, saya masih on the way gitu kan, macet banget, bla bla. Kita kasih toleransi gitu kan, kasih toleransi ya bisa sampai jam 8:30 lah. Oh. Gitu. Ada kok kadang orang tuanya yang 9:30 baru jemput karena benar-benar kondisi macet kan. Iya. Tapi rata-rata sebagian besar orang tua kerjanya di wilayah Bintaro juga. Itu extend nggak sih bro? Nah, Ada extendnya nggak? Ada biaya extend tambahan gitu? ada OT kami sebutnya. Apa tuh OT? OT itu adalah jam pembiayaan di luar kelebihan jam yang sudah ditentukan. Oke. Jadi OT itu overtime. Overtime. Jadi dari bahasa Inggris ya. Overtime. Jadi overtime itu bisa ketika dia menghantarkan anaknya lebih awal. Misalkan harusnya 6:30, dia ngantar anaknya jam 6, itu kita kena OT. Overtime karena kan misinya belum siap jam 6. Harus masak dulu lah. Prepare ini itu, tiba-tiba orang tua nganter. Dan itu bisa mendadak gak? Apa? Bisa mendadak gak? Bisa mendadak. Bisa ya? Bisa tiba-tiba ngebel jam. Iya, Kan di hari yang sama gitu kan? Kadang kan orang tua nggak selalu dia standby di WA, harus kasih tahu nih saya datang lebih dulu ya nggak. Jadi mau nggak mau itu OT ada. Jadi OT juga berlaku ketika dia lebih dari jam yang ditentukan. Misalkan harusnya kita tentukan 6:30, tiba-tiba dia jemputnya jam 7, ya udah OT. Overtime itu ada biaya tambahan. Wah, keren bisnis ini ya. Berarti lu jalanin bisnis ini udah 2 tahun ya? Enggak, justru baru 4 bulan sekarang. Lah, baru 4 bulan? 4 bulan. 2 tahun tuh surveinya, belajarnya. Iya, kita ibaratnya 2019 kita survei dulu. 2020 kita coba pelajarin modul-modulnya. 2021 kita pelajarin lagi ini apa aja yang perlu disiapkan, modalnya segala macam. 2022 baru rilis. Berarti gue tadi salah, gue pikir udah 2 tahun ngejalanin ini. Justru baru 4 bulan mau masuk 5 bulan. Total anak-anak yang sekarang ada di daycare lu ada berapa orang? Total anaknya? Yeah. Total anaknya sekarang kurang lebih ada di angka 16 sampai 17 an. 16 sampai 17 sudah cukup banyak ya. Cukup banyak. Sorry, itu untuk ukuran daycare baru ya. Iya, banyak bro kalau menurut gue. Kita emang membatasi karena kan kita ya maksimalnya berapa? Kalau kan lu kan pasti maksudnya tempat lu kan terbatas juga kan, nggak bisa nampung sebanyak-banyaknya orang kan gitu. Iya, kalau untuk anak-anak usia 2 sampai 4 atau sampai 5 tahun kita batasin lah sampai 17 anak lah gitu. Bayi udah cukup 3. Ini bayi ada 3? 3, udah nggak ada penambah. Jadi kalau ada orang tua, Pak ini bayi nggak dulu Bu, kita 3 dulu. Malah kalau nanti bayinya udah gede, kita udah nggak nerima bayi udah lagi. close bayi gitu. Udah close bayi. Karena lebih kayak pengalaman ya, kalau kita ngurus bayi lebih repot ya. Iya sih. SDM-nya juga harus yang khusus. Nggak bisa yang miss-miss yang biasa kan. Nggak bisa miss-miss yang biasa itu, karena bayi juga tanggung jawabnya luar biasa kan. Jadi kalau bayi kita stop dulu. Ya udah yang ada ya kita besarin. Tapi kalau nanti ada bayi lagi, ketika mereka udah 1,5 tahun, udah 2 tahun nih bayi, ada bayi lagi, kita nggak dulu. Karena ada kok beberapa daycare yang memang benar dia nggak nerima bayi. Pak, kita nggak nerima bayi ya Pak. Yang kita terima kakak-kakaknya yang 2 tahun sampai 5 tahun gitu. Oke. Iya. Ini lo ada rencana untuk bikin cabang nggak sih? Ada ya. Ada rencananya, udah dipikirin. Targetnya ya? Kapan? Karena kan banyak banget Pak yang nelpon. Mas masih ada nggak? Wah sorry Bu, udah full Bu. Yang mau visit akhirnya kita tolak-tolakin. Dari situ kita mikir, udah kita siapin lagi deh lokasinya di mana, lagi disurvei, modalnya juga lagi disiapin, sehingga nanti yang sama SDM juga siapin juga kan. SDM, jadi yang nelpon itu ya kita bisa infoin lagi kan Bu, kita bukan bikin cabang, mau nggak di cabang yang baru itu. Rencananya gitu. Aduh, Bapak lagi nih seru banget ngobrolnya nih. Jadi kan bisa ya kita ngobrol begini kan bisa jadi inspirasi juga nih Bro. Iya. Buat di sana ya mungkin mereka hobi dengan anak-anak kecil gitu. Kan bisa disalurkan juga seperti yang paling penting sebenarnya bisnis itu apa yang kita lihat peluangnya dan passionnya juga. Passion pasti. Iya pastinya itu. Jadi nggak mesti daycare sebenarnya.
Daycare salah satu inspirasi aja. Karena kan Inspirasi. nggak semua orang siap untuk bisnis seperti ini kan. Pertama dia harus punya modal yang dia suka anak-anak. Ya, tadi gue bilang Gitu. gitu. Yang kedua adalah dia harus punya ilmunya juga gitu kan. Nggak semua orang yang mungkin dia nggak background pendidikan tiba-tiba bikin daycare belum tentu bisa juga kan. Ya, Paling nggak kalaupun ada yang backgroundnya bukan dunia pendidikan tapi dia mau bikin ya dia berarti harus hire orang yang punya background seperti itu. harus yang punya background pendidikan gitu paling nggak gitu. Siap. Yang penting harus memulai sih yang bisnis mah memulai tapi dipersiapkan juga dengan mateng. Itu tips dari lo berarti. Iya, jadi mulai jangan banyak mikir kalau mau bisnis mah. Langsung aja kerjain. Langsung aja kerjain. Mau hasil nanti berhasil atau tidak itu urusan belakangan. Kalaupun harus gagal itu kan sebuah proses. Bagaimana betul. kita menyikapinya dan bagaimana kita bisa bangkit lagi Betul. untuk bisnis yang sama atau kita beralih ke bisnis yang lain. Betul. Seperti yang lo lakuin itu kan. Betul. Bisa dari bisnis skincare, dari skincare, laundry, kuliner, dan gitu. semuanya lo anggap tidak bisa profit gitu kan. Akhirnya lo beralih ke bisnis yang lain. Dan satu lagi yang paling penting totalitas. Karena ini kan kegagalan yang kita pernah alami itu kan kita pelajari. Kenapa kita gagal? Karena kita nggak totalitas kan. Gitu. Ya setengah-setengah. Saya juga masih kerja, istri juga masih kerja. Nggak bisa berarti ya, bro, kalau begitu ya. Nggak bisa. Ketika kita masih sebenarnya kerja, bisa aja, tapi nggak maksimal hasilnya. Ya kalau dia pingin profitnya sekian, karena dia dua-duanya bekerja, ya paling yang dihasilkan ya tidak bisa sesuai target. Kan setiap pembisnis pasti punya target omset kan, harus dia capai. Tapi kalau dia benar-benar nggak kerja, bukan berarti yang nggak kerja nggak bisa bisnis. Banyak juga loh teman-teman yang ya istilahnya dia kerja, tapi dia sukses juga bisnis ada. Tapi saya berapa persen kayak termasuk yang nggak bisa. Saya kalau udah gelutin bisnis harus totalitas, karena saya pernah bisnis kerja nggak bisa. Karena setiap orang beda-beda. Ada yang berhasil, ada yang enggak. Lu bicara berdasarkan pengalaman lu ini. Iya, saya bicara pengalaman. Ini harus digarisbawahi nih disclaimer nih. Disclaimernya. Nanti yang kerja tersinggung, wah enggak kok saya kerja. Tiba-tiba kan masuk TikTok aja di stick gitu. Wah saya nggak setuju karena saya kerja, suami istri saya kerja, tapi kita bisnis gede. Nah kan nggak juga kan, berarti kan ada kasus-kasus tertentu yang berhasil ya. Alhamdulillah gitu, bagus. Iya. Gitu. Oke bro, thank you banget nih obrolannya. Thank you bro. Udah mampir channel gua, mudah-mudahan ini makasih banyak nih. Thank you. Oke guys, kalau gitu sampai di sini dulu konten yang gua buat. Sampai ketemu lagi di video gua yang lain. Oke, bye-bye. Saya lagi di rumah deh guys. Jangan lupa like, comment, and subscribe.